Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dia Unadira, Yusmaini, Fadia, dan Nur Silmi. Hari ini akan mempresentasikan tentang strategi dalam membuat gambar, model, daftar, dan tabel pada pemecahan masalah matematika. Nah, pada pembahasan kali ini itu terdapat contoh soal dan beberapa soal latihan. Contoh soal akan saya jelaskan sendiri, Dia Unadira. Soal pertama akan dijelaskan oleh Yusmaini, soal kedua akan dijelaskan oleh Fadia, soal ketiga akan dijelaskan oleh Nur Silmi, dan soal keempat akan saya jelaskan sendiri, yaitu Dia Unadira. Berikut adalah beberapa pemaparan materi tentang strategi dalam membuat gambar, tabel, model, dan daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Unadira, merupakan salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Syakuala, rating 19 dengan NPM 190610404052. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan strategi dalam membuat gambar, model, daftar, dan tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan salah satu contoh soal berikut. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Di suatu ruang kelas, masing-masing siswa mempunyai kursi dan meja. Jumlah kursi setiap baris itu sama. Anita duduk di baris ketiga dari depan dan keempat dari belakang. Di sebelah kanannya ada 2 siswa dan di sebelah kirinya ada 5 siswa. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Nah, teman-teman semuanya, di sini kita sudah membaca soal. Langkah selanjutnya untuk menjawab soal ini, kita harus identifikasi dulu soal ini. Yang pertama itu ada Anita. Anita duduk di baris ketiga dari depan dan keempat dari belakang. Nah, setelah kita tahu tentang lokasi tempat duduknya Anita, kita bisa langsung membuat gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Semuanya gambarnya itu bisa dibuat seperti ini. Pertama, kita buat inisial A ya, karena ini Anita. Terus langkah selanjutnya, Anita duduk di baris ketiga dari depan. Otomatis ada 2 orang ya di depannya. Kita buat lingkaran bulat-bulat hitam ini untuk sebagai tanda bahwa 2 orang itu di depannya. Nah, selanjutnya kita baca ini lagi ya soalnya. Anita itu duduk ketiga dari depan dan keempat dari belakang. Nah, otomatis di belakang Anita itu ada 3 orang ya. Kita kembali bulat-bulat hitam sebagai tanda bahwa ada 3 orang di belakang Anita. Nah, selanjutnya itu ada dikasih tahu lagi oleh soal, di sebelah kanannya ada 2 siswa. Nah, berarti di sebelah Anita ada 2 orang siswa ya. Dan di sebelah kirinya ada 5 siswa. Oke, kita bulatkan bulat-bulat hitam sebanyak 5 untuk sebagai tanda bahwa ada 5 orang siswa. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui posisi Anita dengan pasti, nah di sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah barisnya itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah barisnya ini ada 6. Nah, jumlah kursi di setiap baris itu ada, mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti jumlah kursi setiap baris itu ada 8. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah seluruh siswa, karena di soal ini ditanya
berapa jumlah siswa seluruhnya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara mudah, yaitu kita hanya mengalihkan 6 dan 8. 6 dikali 8, jadi 6 dikali 8 sama dengan 48. Jumlah berarti jumlah seluruh siswa pada satu kelas tersebut adalah 48 siswa. Apakah ini benar? Apakah ini memungkinkan? Mari kita tes satu-satu ya, dengan mengikuti arah gambar ini. Nah, pada pola ini kita bisa menggunakan titik-titik supaya lebih memudahkan dalam menghitung ya teman-teman. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nah, teman-teman sekalian, berarti jawaban ini adalah masuk akal. Berarti kita bisa menggunakan strategi dan metode ini untuk menyelesaikan soal seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan saya Yusmaini akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama yaitu teman-teman di sini ada 4 orang anak sedang membandingkan tinggi badan mereka masing-masing. Anissa lebih tinggi 14 cm daripada Bambang. Kemudian Cici lebih pendek 7 cm daripada Anissa dan Denny lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Berapakah selisih tinggi Bambang dengan Denny? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanya dalam soal. Nah, langsung saja kita identifikasi yang diketahui dan yang ditanya dalam soal. Teman-teman, yang diketahui dalam soal yaitu yang pertama di sini ada Anissa, di mana Anissa lebih tinggi 14 cm daripada Bambang. Kemudian di sini ada Cici. Cici lebih pendek 7 cm daripada Anissa. Lalu ada Denny, di mana Denny lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Nah, yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya yaitu berapakah selisih tinggi Bambang dengan Denny? Nah, untuk mengetahui itu, kita tentunya perlu menyusun strategi dalam menjawab soal ini. Nah, strategi yang akan kita gunakan dalam menjawab soal ini yaitu strategi menggambar atau membuat model. Nah, langsung saja ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di layar yang sudah Yus buat ya. Nah, di sini kita akan membuat kotak, 2 buah kotak yang tinggi, atau bisa saja kita katakan sajalah sebagai batu bata yang tersusun atas 14 buah batu bata dalam satu tumpukan. Nah, untuk yang pertama ada 14 batu bata yang tersusun dalam satu tumpukan. Nah, untuk batu bata dalam tumpukan yang pertama ini untuk mewakili selisih antara Anissa dengan Bambang. Karena apa? Sesuai yang diketahui dengan soal, yaitu Anissa lebih tinggi 14 cm daripada Bambang. Nah, yang kedua, teman-teman, di sini ada tumpukan lagi nih. Tumpukan kita katakan juga sebagai batu bata ya, teman-teman. Ada 10 susunan batu bata dalam satu tumpukan. Nah, di sini untuk tumpukan yang kedua ini yang tersusun atas 10 batu bata, yaitu ini mewakili untuk Denny dan Cici. Karena apa? Sesuai yang diketahui pada soal, yaitu Denny lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Kemudian di sini kan coba teman-teman lihat ada anak panah yang sudah Yus buat, yaitu anak panahnya sejajar dengan angka 7 pada
tumpukan batu bata yang pertama pada susunan ke-7 dan sejajar dengan tumpukan batu bata yang kedua yang kita buat, yaitu sejajar dengan angka 1. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Yaitu ini maksudnya sesuai yang diketahui pada soal, yaitu Cici lebih pendek 7 cm daripada Anissa. Nah, di sini sudah Yus buat juga. Kemudian teman-teman, kan yang ditanya berapa selisih tinggi daripada Bambang dengan Denis. Nah, ini bisa kita lihat ataupun kita jumlahkan, yaitu sesuai dengan anak panah yang hitam ini teman-teman. Nah, coba lihat, ada anak panah yang hitam ini. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan selisih tinggi Bambang dengan Denis. Nah, ini bisa kita hitung teman-teman berikutnya ya, kita hitung. Nah, untuk ini teman-teman coba lihat pada garis putus-putus antara Anissa dari Anissa ke Denis, atau dari tumpukan batu bata pertama ke tumpukan batu bata yang kedua. Namun di sini sejajar dengan nomor 1 dan nomor 8. Artinya apa? Nah, di sini artinya teman-teman bisa kita lihat bahwa di sini selisih antara tinggi Anissa dengan Denny, yaitu selisihnya berapa? Bisa kita hitung dari kotaknya, dari kotak nomor 10 sampai kotak ke-8. 1, 2, 3. Berarti selisih antara tinggi Anissa dengan Denny yaitu 3 cm. Nah, teman-teman, langsung saja apa yang kita peroleh? Nah, yang kita peroleh yang pertama yaitu teman-teman selisih tinggi Anissa dengan Bambang yaitu 14 cm. Nah, itu sesuai juga dengan yang diketahui dalam soal dan yang ada pada gambar tadi. Kemudian teman-teman, yang diketahui lagi yaitu selisih tinggi Cici dengan Denny yaitu 10 cm, karena tadi Denny lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Kemudian yang kita peroleh lagi yaitu selisih tinggi Anissa dengan Denny berapa, yaitu 3 cm. Nah, bisa teman-teman lihat lagi nanti di gambar, yaitu pada garis hitam putus-putus ini ya. Nah, kemudian teman-teman, yaitu langsung saja bagaimana cara mencari selisih tinggi Bambang dengan tinggi Denis, yaitu dengan cara selisih tinggi Anissa dan Bambang ditambah dengan selisih tinggi Anissa dan Denny. Nah, langsung saja kita masukkan berapa selisih tinggi Anissa dan Bambang, yaitu 14 cm. Kemudian ditambah dengan selisih Anissa dan Denny. Berapa selisih Anissa dan Denny teman-teman? Yaitu ada 3 cm. Kita jumlahkan 14 cm ditambah dengan 3 cm, yaitu berapa? Ada 17 cm. Jadi apa? Jadi selisih tinggi antara Bambang dengan Denny yaitu 17 cm. Nah, sudah kita dapatkan nih ya teman-teman hasilnya. Nah, coba kita cek kembali apakah sama pada sesuai dengan gambar yang kita buat dan yang kita peroleh. Nah, coba teman-teman lihat kembali pada gambar. Nah, untuk mengetahui selisih tinggi Bambang dengan Denis, yaitu bisa teman-teman lihat pada ini teman-teman, pada anak panah yang hitam ini. Nah, dari sini sampai ke bawah kita hitung. Nah, di sini nanti terdapat tingginya ada 17 cm. Nah, bisa teman-teman coba hitung sendiri juga. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan ataupun penyelesaian soal untuk nomor 1. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya untuk soal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Soalnya ialah, dalam kompetisi futsal antar siswa SD akan bertanding 16 tim. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur dan pemenang yang terakhir akan menjadi juara. Berapa banyaknya pertandingan yang harus dimenangkan oleh sebuah tim agar menjadi juara?
Penyelesaiannya, diketahui terdapat tim ada 16 tim. Yang ditanya, banyaknya pertandingan yang harus dimenangkan oleh sebuah tim agar menjadi juara. Pada pertandingan pertama, terdapat 16 tim. Setiap tim akan melawan pasangannya. Seperti tim 1 akan melawan tim 2. Pada pertandingan ini, akan menghasilkan 8 pemenang dan 8 tim yang gugur. 8 pemenang akan melanjutkan pertandingan pada pertandingan kedua. Pada pertandingan kedua, pemenang tersebut akan melawan pasangannya, seperti tim 2 akan melawan tim 3, tim 5 akan melawan tim 8, dan seterusnya. Pada pertandingan ini juga menghasilkan 4 tim pemenang. 4 tim pemenang ini akan bertanding kembali pada pertandingan ketiga. Pada pertandingan ketiga, tim 2 akan melawan tim 8, tim 12 akan melawan tim 16. Selanjutnya, pertandingan ini akan menghasilkan 2 tim, yaitu tim 8 dan tim 16. Pada pertandingan keempat, tim 8 dan tim 16 akan bertanding untuk memperebutkan juara. Dan akhirnya, tim 8 menjadi juara. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa berapakah pertandingan yang dilalui oleh tim 8 agar menjadi juara. Di sini terdapat 4 pertandingan yang dilalui oleh tim 8 agar menjadi juara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Nur Selmi akan menjelaskan soal nomor 3. Langsung saja kita lihat soalnya. Adapun soal nomor 3 adalah sebagai berikut. Dalam suatu lomba lari yang diikuti 5 pelari, para pelari masuk ke garis finish sebagai berikut. Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel, Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni, Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni, Ariel masuk finish 2 detik setelah Pasha. Jadi tentukan urutan masuk finish mereka berlima. Nah, yang pertama tadi Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. Kita taruh Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni. Dan Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni. Ian detik sebelum Doni. Nah, jadi Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni. Pasha Nah, jadi Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni. Nah, berarti di sini Ian masuk finish 2 detik setelah Pasha. Kita tulis berarti Ian masuk 2 detik setelah Pasha. Nah, jadi urutan sementaranya ada Ian, Pasha, Doni. Nah, selanjutnya Ariel. Ariel masuk finish 2 detik setelah Pasha. Ariel dua detik setelah Pasha. Nah, jadi urutan sementaranya
menjadi Ariel, Ian, Pasha, dan Doni. Nah, selanjutnya Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. Rizky masuk finish setelah Ariel. Berarti di sini Rizky berada di urutan paling terakhir. Paling belakang ya. Jadi urutan yang benar tuh dimulai. Jadi urutan yang benar mulai dari yang terdahulu sampai adalah berarti Rizky, kemudian Ariel, kemudian Ian, kemudian Pasha, dan Doni. Sekian penjelasannya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dia Unadira dengan NPM 19061040400052. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Nah, teman-teman, berikut adalah soal nomor 4. Tentukan angka-angka yang dapat memenuhi kotak pada ketaksamaan berikut. Nah, di sini sudah disediakan yaitu 6 kotak 35 lebih besar daripada 6.436. Nah, seperti yang kita ketahui ya. Seperti yang kita ketahui, angka itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kalau misalnya angka 11 itu kan terdiri dari angka 1 dan angka 1 ya teman-teman semuanya. Jadi pada soal ini itu ada 6 kotak 35 lebih besar dari 6.436 ya. Nah, di sini untuk bisa mencari sebuah angka yang lebih besar daripada sebelahnya, kita lihat dulu di sini angka ratusannya. Nah, di sini kan angka ratusannya itu ada 4. Nah, mari kita mencari di sini di antara angka-angka ini yang lebih besar daripada angka 4. Nah, seperti yang kita ketahui, angka yang lebih besar daripada 4 yaitu ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti angka yang bisa kita gunakan supaya angka di sini lebih besar daripada angka di sini, kita bisa menggunakan angka 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini ya, teman-teman. 6, 5, 35 lebih besar dari 6.436. Selanjutnya 6, di sini bisa kita isi angka 6, 35 lebih besar daripada 6.436. Nah, selanjutnya di sini juga bisa diisi angka 7 lebih besar daripada 6.436 ya.
Selanjutnya juga bisa diisi dengan angka 8. Angka 8 juga bisa diisi di sini, yaitu 6.835 lebih besar daripada 6.436. Selanjutnya, angka yang bisa diisi yaitu angka 9. 6.935 itu lebih besar daripada 6.436. Sekian, terima kasih.